Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena almarhum Bapak Haji Dadang Wigiarto selaku Bupati telah mendahulu kita. Kepada seluruh masyarakat Situbondo dan hadirin yang ada di studio, marilah kita berdoa semoga beliau ditempatkan di sisinya di tempat yang baik. Beliau adalah pemimpin yang baik bagi masyarakat Situbondo. Mudah-mudahan pengabdian yang diberikan kepada Situbondo akan menjadi amal baiknya. Al-Fatihah. Selesai. Pada malam hari ini kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati kedua pasangan calon, izinkan dan perkenankan saya menyapa sapaan akrab masyarakat Situbondo. Yang pertama kepada Bung Karna beserta Ibu Haja Khaironi. Yang kedua kepada Ciyoyo beserta Bapak Abu Bakar. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Situbondo, kolega saya, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo, panelis, teman-teman sekretariat yang juga hadir di studio ini. Tujuan Pilkada serentak lanjutan ini dilaksanakan, yang pertama adalah kita akan memilih pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, damai dalam menghargai perbedaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Situbondo. Maka tema pada malam hari ini kita angkat tentang bagaimana desain strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas program pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana menguatkan ketahanan dan wawasan kebangsaan, khususnya di kota santri Situbondo. Harapan kami pada malam hari ini, kedua pasangan calon bisa mengeksplor dengan sebaik-baiknya. Harapan kita sebagai Muslim, bagaimana Situbondo nanti menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama keluarga besar KPU Situbondo beserta seluruh jajaran akan menciptakan pilkada yang sehat dan pilkada yang damai. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada seluruh jajaran yang berada di Kabupaten Situbondo yang telah mendukung dan memberikan penguatan kepada kami sehingga pelaksanaan tahapan demi tahapan berjalan dengan baik. Kemudian kami berharap kepada masyarakat Situbondo, debat yang ketiga ini akan memberikan sebuah informasi penguatan dari debat pertama, debat kedua, sehingga menjadi sempurna. Bapak Ibulah nanti yang akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa kepada Situbondo. Oleh karena itu kami berharap hadir nanti hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS. Yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak JTV yang telah bermitra dengan KPU Situbondo. Kami mohon maaf kepada seluruh peserta, pasangan calon, kemudian kepada seluruh masyarakat ketika memfasilitasi debat publik ini ada kekurangan, ada kesalahan, dan ada yang tidak maksimal dalam kami menyampaikan
publikasi dalam masa kampanye ini. 12 hari lagi tanggal 9 ini akan kita rayakan bersama. Mari kita sambut dengan gegap gempita, mudah-mudahan pelaksanaan di Kabupaten Situbondo berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialah sosok sederhana, putra daerah dari desa Curatatal Arjasa. Ingin mengabdikan dirinya sebagai Bupati Situbondo menuju Situbondo berjaya. Saya Bung Karna, calon Bupati Situbondo, mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan Situbondo berjaya. Salam perubahan. Ia mengabdikan dirinya mendidik para santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki. Terpanggil hatinya untuk menjadi wakil bupati menuju Situbondo berjaya. Saya Hajah Khaironi, calon wakil bupati Situbondo. Mohon doa dan dukungannya untuk menuju Situbondo berjaya. Salam perubahan. Salam perubahan. Fokus langkah ke depan, kita bergandeng tangan, dapatkan barisan, kita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, mengharap doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta dukungan penuh seluruh masyarakat merupakan kekuatan terbesar untuk membangun Kabupaten Situbondo. Kami hadir berbuat dan bermanfaat. Situbondo makmur bersama dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena almarhum Bapak Haji Dadang Wigiarto selaku Bupati telah mendahulu kita. Kepada seluruh masyarakat Situbondo dan hadirin yang ada di studio, marilah kita berdoa semoga beliau ditempatkan di sisinya di tempat yang baik. Beliau adalah pemimpin yang baik bagi masyarakat Situbondo. Mudah-mudahan pengabdian yang diberikan kepada Situbondo akan menjadi amal baiknya. Al-Fatihah. Selesai. Pada malam hari ini kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati kedua pasangan calon, izinkan dan perkenankan saya menyapa sapaan akrab masyarakat Situbondo. Yang pertama kepada Bung Karna beserta Ibu Hajah Khaironi. Yang kedua kepada Ciyoyo beserta Bapak Abu Bakar. Yang saya hormati kawan-kawan komisioner KPU Kabupaten Situbondo, kolega saya, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo, panelis, teman-teman sekretariat yang juga hadir di studio ini. Tujuan Pilkada serentak lanjutan ini dilaksanakan, yang pertama adalah kita akan memilih pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, damai dalam menghargai perbedaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
yakni memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Situbondo. Maka tema pada malam hari ini kita angkat tentang bagaimana desain strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas program pemerintah pusat dan daerah, serta bagaimana menguatkan ketahanan dan wawasan kebangsaan, khususnya di Kota Santri Situbondo. Harapan kami pada malam hari ini, kedua pasangan calon bisa mengeksplor dengan sebaik-baiknya. Harapan kita sebagai Muslim, bagaimana Situbondo nanti menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama keluarga besar KPU Situbondo beserta seluruh jajaran akan menciptakan pilkada yang sehat dan pilkada yang damai. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada seluruh jajaran yang berada di Kabupaten Situbondo yang telah mendukung dan memberikan penguatan kepada kami sehingga pelaksanaan tahapan demi tahapan berjalan dengan baik. Kemudian kami berharap kepada masyarakat Situbondo, debat yang ketiga ini akan memberikan sebuah informasi penguatan dari debat pertama, debat kedua, sehingga menjadi sempurna. Bapak Ibulah nanti yang akan memberikan sebuah hasil yang luar biasa kepada Situbondo. Oleh karena itu kami berharap hadir nanti hari Rabu, tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS. Yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak JTV yang telah bermitra dengan KPU Situbondo. Kami mohon maaf kepada seluruh peserta, pasangan calon, kemudian kepada seluruh masyarakat ketika memfasilitasi debat publik ini ada kekurangan, ada kesalahan, dan ada yang tidak maksimal dalam kami menyampaikan publikasi dalam masa kampanye ini. 12 hari lagi, tanggal 9 ini akan kita rayakan bersama. Mari kita sambut dengan gegap gempita, mudah-mudahan pelaksanaan di Kabupaten Situbondo berjalan dengan aman, damai, dan sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialah sosok sederhana, putra daerah dari desa Curakatal Arjasa. Ingin mengabdikan dirinya sebagai Bupati Situbondo menuju Situbondo berjaya. Saya Bung Karna, calon Bupati Situbondo, mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan Situbondo berjaya. Salam perubahan. Ia mengabdikan dirinya mendidik para santriwati di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Besuki. Terpanggil hatinya untuk menjadi wakil bupati menuju Situbondo berjaya. Saya Hajah Khaironi, calon wakil Bupati Situbondo, mohon doa dan dukungannya untuk menuju Situbondo berjaya. Salam perubahan. Salam perubahan. Fokus langkah ke depan, ikhlas bergandeng tangan, rapatkan barisan, kita mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, mengharap doa dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dukungan penuh seluruh masyarakat, merupakan kekuatan terbesar untuk membangun Kabupaten Situbondo. Kami hadir berbuat dan bermanfaat. Situbondo makmur bersama dan berkelanjutan. Nomor urut 01, waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Yang kami hormati
KPU Bawaslu Kabupaten Situbondo yang kami hormati kawan kami paslon nomor 2 Pak Yoyok dan Pak Abu, dan seluruh masyarakat Situbondo yang kami banggakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasangan karunia beserta seluruh pendukung nomor urut 1 menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Bapak Bupati Situbondo Haji Dadang Wigiarto karena akibat COVID. Semoga beliau husnul khatimah dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami merasa kehilangan salah satu tokoh terbaik di Kabupaten Situbondo. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat dengan tabah menerima ujian ini. Amin. Allahumma amin. Perencanaan pembangunan banyak ditentukan dengan proses perencanaan untuk keberhasilan sebuah pembangunan. Keberhasilan pembangunan itu sendiri sangat ditentukan dari mulai proses perencanaan berlangsung dengan menentukan dan menganalisa proses perencanaan dengan sebaik-baiknya, sehingga program strategis dapat diwujudkan sebagai wujud sinkronisasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah. Kami terus berusaha memupuk wawasan kebangsaan, dan kami mentauladani Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional kepada generasi muda dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Situbondo untuk mulai dari usia dini di lingkungan keluarga dan dunia pendidikan pesantren maupun pendidikan umum. Hal ini penting karena wawasan kebangsaan mempengaruhi mental nasionalisme masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kami pasangan karunia siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat di dalam mewujudkan pembangunan di daerah, mewujudkan masyarakat yang sejahtera menuju Situbondo yang berjaya. Waktu habis. Kita beralih ke paslon nomor urut 02. Waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini Kabupaten Situbondo berkabung. Pasangan kami telah mendahului kami. Mudah-mudahan Bapak Dadang dapat tepat yang layak di sisi Allah. Sehingga kita mengajak seluruh masyarakat Situbondo untuk mengheningkan cipta dan seraya berdoa serta membaca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Kabupaten Situbondo terletak sekitar 200 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pendapatan setiap tahunnya berkisar 1,7 sampai 1,8 triliun. Kami mempunyai visi Situbondo makmur bersama dan berkelanjutan. Tentu angka 1,7 itu untuk membiayai 132 desa, 4 kelurahan, dan 660 dusun, serta 17 kecamatan, dan tim 48 OPD yang ada di Kabupaten Situbondo. Visi kami berkelanjutan supaya mempunyai nilai ekonomi yang jelas dan menjaga lingkungan yang cukup, serta menambah wawasan. Kami menilai bahwa pembangunan strategis kami adalah harus tegak lurus kepada pemerintah pusat, provinsi,
dan daerah sendiri. Kami, Pak Jokowi, mempunyai nawacita, Ibu Khofifah mempunyai nawabakti, sedang kami mempunyai 9 agenda prioritas utama yang kami namai nawacita. Itulah konsep strategis kami yang akan kami bawa, sehingga pembangunan Kabupaten Situbondo ini sinergi antara pusat dan daerah, dan sinergi antara provinsi dan daerah. Tentu pembangunan yang kami gagas adalah bagaimana menjaga lingkungan yang cukup sehingga semua sektor tidak mempengaruhi lingkungan yang ada. Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan itu merupakan adalah pembangunan yang bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh, dan bagaimana ekonomi itu tumbuh sehingga Situbondo menjadi daerah yang mempunyai ekonomi yang strategis terhadap nasional. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang diambil oleh paslon nomor urut 01. Masih tersegel? Waktu menjawab 2 menit 30 detik. Sudah siap? Dalam kurun 10 tahun terakhir, menurut LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan disertasi Nurbani Yusuf di Universitas Muhammadiyah Malang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 12%. Kondisi seperti itu tentu sangat memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana upaya saudara mencegah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila di Kabupaten Situbondo? Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang Pancasila dan sebagai dasar negara, tentu kita akan terus berusaha memberikan sosialisasi 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik itu pada tataran pondok pesantren maupun sekolah-sekolah serta masyarakat secara luas, agar masyarakat memiliki pemahaman tentang nasionalisme di dalam rangka untuk cinta terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, ke depan ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah di Kabupaten Situbondo agar masyarakat bisa terus memiliki pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga mereka dapat berbeda-beda tetapi terus bisa menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga ke depan masyarakat bisa terus bersatu di dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan di segala bidang. Dengan berbagai pemahaman tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, saya yakin dan percaya masyarakat akan tercipta masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, sehingga mereka hidup berdampingan, damai, tentram, tertib, dan menyenangkan di Kabupaten Situbondo. Untuk itu, kita terus akan berusaha memberikan program sosialisasi tentang 4 pilar ini di setiap kesempatan. Baik, waktu habis. Ya. Kita beralih ke paslon 02. Pertanyaan masih tersegel. Waktu menjawab 2 menit 30 detik.
masalah yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, para pendiri negara menegaskan pentingnya pembangunan karakter bangsa, nation and character building. Namun sampai saat ini masalah karakter masih menjadi persoalan yang sangat mengganggu kemajuan bangsa, seperti korupsi dan buruknya perilaku para ASN dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sampai Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahan periode pertama mencanangkan revolusi mental. Namun sampai saat ini hasilnya juga masih belum tampak secara signifikan. Bagaimana upaya saudara untuk membangun karakter di lingkungan birokrasi Kabupaten Situbondo? Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, mungkin saya menjawab karakter memang masalah utama, Pak. Dalam setiap satu kesatuan bernegara, bermasyarakat, karakter menjadi ciri. Lah, kebetulan di visi misi kami yang keempat, misi yang keempat adalah membangun birokrasi yang handal dan berkarakter dan budaya. Ini pas sekali. Karena apa? Karena dari sana kita akan membangun ya sesuatu yang lebih. Jadi bukan hanya konten tapi konteksnya. Dalam hal ini birokrasi yang handal adalah jadi contoh. Mungkin wawasan kebangsaan yang dicanangkan mungkin salah satu isinya adalah karakter dan budaya yang mandiri. Mungkin bisa. Sedikit saya tambahkan bahwa karakter dari ASN kita adalah yang selama ini kita terfokus kepada korupsi dan lain sebagainya. Kita sebenarnya di dalam penerapan ASN MCP kita dapat nomor 10 besar di seluruh Indonesia, sehingga kepercayaan kepada masyarakat untuk usulan korupsi di Situbondo hampir dipastikan sedikit menurun. Nah, karakter ini sudah dibangun oleh Bapak Bupati kita bersama saya tetap untuk membangun ASN supaya bisa tidak korupsi dan lain sebagainya. Tentu semuanya memerlukan pembelajaran yang cukup terhadap bagaimana menyikapi karakter yang ada di Situbondo. Situbondo sendiri adalah daerah kultur yang kemungkinan besar adalah agamis. Kita semuanya adalah bangsa yang sangat menghargai semua persoalan-persoalan yang ada di Situbondo itu. Saya sendiri untuk karakter ASN di visi keempat itu adalah bagaimana supaya ASN itu supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif, sehingga kita melaksanakan pemerintahan ini terus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Baik. Kita beralih ke paslon 01 dengan pertanyaan selanjutnya. Masih tersegel. Dengan waktu yang sama 2 menit 30 detik untuk menjawab. Sudah siap Bapak Ibu? Pertanyaannya, mensejahterakan rakyat Situbondo adalah agenda besar dari rencana kerja sesuai dengan visi misi saudara. Coba identifikasi satu masalah mendasar saat ini yang harus diberikan solusi sebagai desain strategis dari program kerja saudara, sehingga rakyat Situbondo dapat merasakan bahwa saudara memang mampu mengatasi masalah dan pemerintahan saudara dirasakan hadir menyelesaikan problem warga. Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Banyaknya pengangguran di Kabupaten Situbondo menjadi perhatian dari pasangan karunia nomor urut 1. Oleh karena itu, kami memiliki program yang bernama Nyara Investasi. Nyara itu adalah nyaman, ramah investasi. Oleh karena itu, kami ke depan berusaha agar investasi yang masuk ke Kabupaten Situbondo itu terus meningkat sejalan dengan nyamannya pelayanan yang diberikan kepada para investor. Nyamannya adalah
dengan mempermudah berbagai pelayanan perizinan. Izin kami tidak akan dibuat berbelit-belit dan begitu sulit dengan jangka waktu yang lama. Kami akan mempermudah berbagai pelayanan perizinan ini, sehingga tidak perlu waktu lama dan dengan berbiaya yang cukup murah. Bahkan kalau perlu, kita semua perizinan yang ada harus sudah menggunakan aplikasi, sehingga seorang investor yang dari Jakarta tidak perlu datang ke Situbondo untuk mengurus izinnya, tetapi mereka bisa langsung melalui aplikasi itu bisa mengurus izinnya. Jika banyak investasi yang masuk, tentu akan banyak perusahaan-perusahaan berdiri, dan jika banyak perusahaan atau pabrik yang berdiri, tentu peluang kerja akan semakin banyak. Tidak hanya itu saja, kami memiliki mimpi dan memiliki cita-cita bagaimana di Situbondo ada terminal peti kemas. Dengan terminal peti kemas, maka ekspor kita bisa dilakukan sendiri dari Situbondo. Dengan begitu akan menghemat biaya produksi karena berkurangnya ongkos transportasi dari Situbondo menuju Surabaya. Ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Situbondo. Bukan hanya itu saja, karena nanti Bondowoso, Jember, Banyuwangi ataupun Probolinggo ekspornya akan lewat Situbondo. Dengan begitu Situbondo ke depan akan menjadi pusat bisnis yang luar biasa. Kita beralih ke paslon 02 untuk pertanyaan selanjutnya yang juga masih tersegel. Waktu menjawab 2 menit 30 detik. Sudah siap, Bapak? Kaum milenial yang telah memiliki akses teknologi tinggi telah menyebar di Situbondo. Sebagai calon pemimpin, coba saudara jelaskan berapa persen jumlah kaum milenial di Situbondo dan inovasi yang dihasilkan yang dapat saudara manfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah yang memperkuat kebangsaan dan ketahanan nasional. Berikan contoh konkretnya. Waktu 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Beberapa tahun terakhir kami memberikan fasilitas, memberikan panggung kepada kaum milenial yang ada di kabupaten. Ada tempat yang saya namakan Millennial Street, sehingga hampir setiap waktu mereka bisa berinovasi di situ. Tentu ini adalah suatu bentuk pembangunan pada anak muda yang memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, sehingga persentase milenial Situbondo ini semakin lama semakin meningkat. Ada beberapa hal yang sangat saya berikan kepada mereka. Kami memberikan ladang sawah supaya digarap pertanian oleh milenial. Karena bagaimanapun juga banyak lulusan-lulusan sarjana yang datang dari luar daerah yang belajar kepada Situbondo, itu secara prakteknya harus belajar langsung di saat datang di Situbondo. Tentu ini adalah suatu bentuk apresiasi pemerintah, sehingga saya bersama dengan Pak Bupati beberapa waktu lalu telah mengadakan beberapa pelatihan kepada milenial yang ada di kabupaten. Ya, ini yang menarik karena kita hidup zaman now. Jadi perubahan kita sebenarnya ada 3 yang membuat gebrakan yang luar biasa. Yang pertama adalah kaum perempuan. Yang kedua anak muda termasuk milenial ini apresiasi sekali. Yang ketiga adalah komunitas. Nah, komunitas milenial ini luar biasa, Mbak Irena. Jadi membuat perubahan yang berkelanjutan. Jadi sekarang model aplikasi, kemudian startup, kemudian gadget. Jadi ala mereka bahkan jual beli pun pakai aplikasi, dan itu dikomandani oleh kaum milenial. Makanya kaum milenial adalah masa depan kami untuk masyarakat, dan jangan lupa mereka yang akan bergerak terus. Jadi kita tanamkan dasar-dasar nilai-nilai yang informatif, inovatif buat mereka terutama di Situbondo untuk segera berkembang. Dan alhamdulillah sudah ada contoh-contoh nyata. Mereka seringkali berkumpul, kita kasih modal sains untuk berkelanjutan, kita fasilitasi segala keinginan, dan nantinya kita harapkan ada
tumbuh muncul lingkungan baru yang akan memberi perubahan bagi Kabupaten Situbondo. Waktu habis. Segmen penajaman visi misi telah selesai. Boleh berikan tepuk tangan untuk masing-masing. Akan saling memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi, dan menjawab kembali. Kita mulai dari paslon 01 memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Waktu bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebagaimana diketahui bahwa indeks reformasi birokrasi terrealisasi 63 dari target yang ditetapkan adalah 70,91. Ditambah lagi dengan banyaknya jabatan yang kosong dan banyaknya juga pejabat yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan keilmuan mereka, sehingga penataan birokrasi yang ada di Kabupaten Situbondo ini tentu perlu dipertanyakan. Karena bagaimanapun juga bahwa kekosongan di eselon 2 saja masih ada 6 dan itu dilakukan dengan PLT. Belum lagi di pejabat eselon 3 dan 4 yang masih banyak PLT. Bagaimana menurut pendapat Pak Yoyo selaku wakil bupati saat ini, sehingga indeks habis. Cabup 02, silakan menjawab, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Seperti apa yang dikatakan Bu Karna bahwa indeks memang belum sampai, tapi pada prinsipnya seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa di saat kita indeks ini tidak sampai, tapi tujuannya sudah sampai, saya anggap itu sudah selesai. Meskipun di RPJMD itu tidak melampaui. Yang jelas, pada saat kekosongan-kosongan yang ada di jabatan, kita ini tetap harus melakukan asesmen, melakukan tes, dan lain sebagainya. Dan apa yang dikatakan Pak Karna mengenai PTJ, PLT, dan sebagainya, karena apa? Karena di saat kita memberikan suatu jabatan kepada seseorang yang tidak sesuai, itu jelas merugikan orang lain. Dan ini adalah suatu bentuk kita semua, bagaimana birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Saya di visi keempat itu membangun birokrasi yang handal, dinamis, dan kuat. Karena apa? Karena di birokrasi inilah motor lokomotif pemerintahan yang harus kita jalankan secara bersama-sama. Tentu pada prinsipnya semua yang saya lakukan adalah bagaimana mengikuti aturan yang ada, membangun birokrasi secara baik, dan melakukan pengisian jabatan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yang berlaku. Masih ada waktu? Tentu ini adalah masukan bagi kita semua, bagaimana birokrasi itu supaya bisa bekerja dengan baik. Saya yakin nanti ke depan birokrasi Situbondo akan menjadi tangguh dan kuat, dan kita sebagai pemimpin akan terus melakukan perbaikan birokrasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Situbondo ini. Baik, silahkan ditanggapi. Cabup 01, waktu 1 menit 30 detik. Ya, terima kasih. Bagaimana akan membuat birokrasi yang handal jika tidak sesuai dengan keilmuannya, Pak Yayo? Jadi, contoh misalnya, seorang dokter ditempatkan di koperasi, tentu ini akan tidak bisa melakukan target kinerja sesuai dengan apa yang diberikan. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak sesuai dengan keilmuannya, akan lama menyesuaikan. Di samping lama, juga tidak akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Kita harap ke depan tentu birokrasi kita yang kita bangun itu betul-betul birokrasi yang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kalau hanya dengan PLT bahwa target kinerja akan dicapai, saya rasa sangat sulit. Karena bagaimanapun juga dengan tugas ganda, maka capaian pun juga tidak akan menjadi maksimal. Seharusnya ketika ada orang yang pensiun,
penataan birokrasi ini sudah ditata jauh sebelumnya.
Tata cara debat publik segmen keempat. Debat terbuka antar calon wakil bupati. Calon wakil bupati nomor 2 bertanya untuk calon wakil bupati nomor 1 dan sebaliknya. Serta dilakukan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Ini adalah segmen di mana debat terbuka antar calon wakil bupati. Kita akan mulai dari Cawagup 02 memberikan pertanyaan kepada Cawagup 01. Waktu bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, makasih Buhai yang saya hormati sebagai calon wakil bupati. Jadi tema debat kita kan program desain strategis dalam mewujudkan sinergitas pembangunan daerah. Tentunya di sini diperlukan energi yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa. Sebenarnya karena SDM mungkin mulai bisa menjawab pemerintah dan pemerintahan yang mendukung program desain strategis ini. Jadi desain strategisnya dari unsur pemerintahnya gimana, dari unsur pemerintahannya bagaimana. Karena ini penting, Bu. Jadi untuk sinergitas pembangunan. Jadi mungkin bisa jelaskan pengajamannya dulu, pemerintah itu apa, pemerintah itu apa. Mungkin pengalaman di DPR dulu ya. Baik, beralih ke Cawagup 01. Waktu menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baiklah, tentunya ketika kita memerintah itu perlu SDM yang sangat handal tentunya, karena SDM itu ketika kita SDM kita itu mampu tentunya, kuat tentunya, bisa tentunya, nah kita bisa membuat pemerintah di situ bisa menjadi baik tentunya, ya. Karena ketika pemerintah itu kurang SDM-nya, ya, tidak sesuai dengan SDM-nya, tentunya bagaimana akan memimpin rakyatnya. Karena kita betul-betul memerlukan SDM yang luar biasa. SDM adalah ilmu pengetahuan, kan, ilmu yang sesuai dengan apa yang menjadi jabatan mereka, ya, itu SDM. Jadi kata Rasul, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi tidak lepas dengan ilmu pengetahuan. Jangan salah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya tentunya, sehingga betul-betul kepemerintahan akan menjadi baik, sejahtera di situ. Masih ada waktu? Cukup? Jadi tentunya ke depan bagaimana SDM pemerintah itu betul-betul menguasai dirinya untuk menjadi pemerintah yang bagus tentunya. Cawagup 02 silahkan menanggapi. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, mungkin saya luruskan Bu Hai. Jadi pemerintah adalah Pak Bupati, eksekutif bersama jajarannya. Jadi kepala dinas, kemudian camat. Jadi merumuskan kebijakan yang dihasilkan pemerintahan. Lah, pemerintahan, jadi bedanya antara pemerintah dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan adalah eksekutif dan legislatif merumuskan sinergitas itu tadi. Jadi seperti kita ketahui, mungkin gambaran wujudnya pembangunan kalau dulu zaman para pelita atau pelita ya. Sekarang 2005 sampai 2025, 20 tahun sekali nanti visi dan misi bangsa Indonesia berubah. Kita memasuki tahap keempat, RBJP, di terakhir kita. Jadi ada sinergitas, makanya perlu pemerintahan antara DPR dengan eksekutif, dengan bupati dan pangkatnya untuk merumuskan ini. Supaya ada sinergitas, ini kaitannya dengan program desain strategis. Jadi
sayang sekali kalau misalnya momen ini tidak nyambung. Ketika dikatakan Pak Hira tadi, kalau di atas ada nawacita, di gubernur ada nawabakti, kita punya nawacita. Lah mungkin yang perlu diselesaikan bersama nantinya, ini perumusan ini, sinergitas, harus ada keterkaitan antara pemerintah. Baik, waktu habis, kita beralih ke Cawagup 01, silahkan dijawab kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Iya, saya kira kalau pemerintah dan pemerintahan itu seperti halnya singkatan sama-sama dengan anak SMA itu, eksekutif dan legislatif itu yang sudah tahu semua. Mungkin anak SD pun, anak SMA itu tahu kalau masalah itu. Tapi bagaimana eksekutif dan legislatif itu punya SDM yang handal gitu, sehingga ketika membahas APBD misalkan itu betul-betul bisa membahas dengan bagus, dengan baik, tidak merugikan pada masyarakat tentunya di APBD itu. Ya, kalau hanya kita asal-asalan di situ, ya, asal-asalan ketika membahas APBD misalkan, karena itu harus sinergitas antara eksekutif dengan legislatif di situ. Mohon maaf, belum pernah ya ketika sudah didok, saya pernah jadi legislatif ya, dewan 1 periode. Pernah ada sesuatu anggaran yang sudah didok itu ternyata tidak ada pelaksanaan, itu ada di situ. Jadi bahkan ketika kita punya SDM mungkin di situ akan mempertahankan sesuatu yang sudah didok oleh berdua antara legislatif dengan eksekutif, mungkin begitu. Iya. Masih ada waktu, boleh ditambahkan? Cukup. Cukup. Oke, baik. Kita beralih ke Cawagup 01 bertanya kepada Cawagup 02. Waktu 1 menit untuk bertanya dimulai sejak Anda berbicara. Baiklah. Pemerintah daerah saya kira tidak mendukung dengan program Provinsi Jawa Timur. Contoh Bosda Madin. Bosda Madin, Bosda Madrasah Diniyah yang sudah tentu 50% dari program Provinsi Jawa Timur, tapi untuk provinsi sebetulnya 50% daerah dan 50% itu Provinsi Jawa Timur. Ternyata provinsi daerah tidak melaksanakan hal ini. Ya, tidak ada dana sharing untuk memberikan dana untuk perhatikan kepada guru madrasah diniyah selama 6 bulan. Nah itu, padahal kita itu punya perda madrasah diniyah, kita punya perda madrasah diniyah takmiliyah. Sampai pada saat ini belum dilaksanakan. Bagaimana pendapat? Waktu habis. Cawagup 02 silahkan menjawab, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, mungkin kalau dikatakan tidak mendukung ya mungkin harus pakai data. Jadi ada program provinsi, makanya saya katakan provinsi integritas itu perlu. Jadi kekuatan kita untuk melihat program daerah, kemudian provinsi, kemudian pusat itu nyambung, Bu. Jadi tidak mungkin kita tidak mendukung. Apalagi ini program-program yang nasional sifatnya, apalagi ini program provinsi. Jadi kalau yang gubernur itu menyentuh sekali, ada program namanya bantuan keuangan khusus. Itu ada program pesantren dan kita manfaatkan betul. Belum lagi peluang-peluang kita untuk P3K, untuk tenaga-tenaga pengabdian, tenaga magang kita manfaatkan betul. Jadi kalau selama ini kurang memanfaatkan, kita harus pakai data. Jadi tidak bisa kita ini tidak kurang berhasil, kurang berdaya guna, ya datanya mana dulu. Ya kalau program dunia kita sudah lama dan kita perhatikan. Nah mungkin pemerintah daerah tidak memperhatikan sekecil apapun. Jadi itulah gunanya sinergitas negara. Jadi wawasan kebangsaan yang tema debat itu, negara hadir dalam masyarakatnya. Jadi negara melindungi masyarakatnya. Jangan sampai ketidakpercayaan warga terhadap negara itu jangan sampai ada. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan, ayo kita tuntaskan bersama. Jangan langsung divonis, tidak mendukung program provinsi ya ini. Yang mana dulu gitu.
harus pakai data. Tidak mendukungnya dari siapa? Kalau pemerataan, kita punya wilayah-wilayah. Sudah, bahkan guru ngaji kita yang terlama dan inovasinya sudah lama yang dipakai kartu, dan itu pun kita sudah lama menggunakan itu. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak mendukung. Waktu habis. Cawagup 01 silahkan ditanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baiklah, berarti kan tidak sinergi. Provinsi memberikan 50%, tapi di daerah tidak ada. Dulu waktu kami jadi dewan di Komisi 4 itu sudah memberikan rekomendasi untuk memberikan dana sharing kepada guru agama. Berarti pemerintah tidak ada keberpihakan kepada guru madrasah diniyah. Padahal guru madrasah diniyah adalah guru yang mencerdaskan anak bangsa, guru yang membentuk karakter anak. Tentunya cita-cita anak bagaimana tercapai. Nah itu tadi, kalau gurunya sudah tidak diperhatikan, bagaimana akan bisa lancar pendidikan di daerah Kabupaten Situbondo? Nah ini maksud saya, jika tidak sinergis, ya, kami nantinya, kami punya jawaban. Nantinya ketika kami ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kartu Madinah, yaitu kartu madrasah diniyah untuk guru madrasah diniyah. Jadi kami akan berapresiasi, berterima kasih kepada guru madrasah diniyah yang telah mencerdaskan anak bangsa, yang telah membentuk karakter anak. Karena anak tentunya akan anak adalah sebagai penerus bangsa. Itulah yang saya sampaikan tadi sudah jelas, adalah masalah bosda. Mohon maaf, di titik bosda cuma bantuan bosda yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Tidak memberikan dana sharing yang 6 bulan sebetulnya. Itu loh. Jadi gurunya hanya makan 6 bulan diberi. Waktu habis. Cawagup 02 silahkan dijawab kembali, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, mungkin kesalahan sinergi ya. Jadi mungkin Bu Hai pernah pengalaman di legislatif yang ngurusi anggaran. Jadi harus tahu anggarannya itu berapa. Jangan sampai menebar janji yang tidak pasti. Nanti kalau saya sudah jadi 1 juta, desa 100 juta, lihat dulu anggaran itu berapa itu. Nah, sangat disayangkan kalau hanya menebar janji. Anak saya juga bisa kalau menebar janji. Yang ini sinergitas ini. Ada apa enggak tujuan dana dari pusat? PAD kita berapa? Jangan sampai dibandingkan dengan yang lain. Dan kita bergeraknya tidak mungkin pemerintah itu tidak memperhatikan. Dana sharing kita sertakan terus, Bu. Karena saya pelaku. Tidak mungkin dana sharing kita biarkan. Jadi mungkin yang jadi tanda tanya utama tidak dilakukan. Yang mana yang tidak dilakukan dulu? Harus pakai data. Jadi bosnya yang mana? Harus pakai data. Jadi kalau cuma tidak dilakukan, upayanya terus menebar janji, ini kan sangat disayangkan. Jadi apalagi beliau pengalaman di DPR dan anggota-anggota dewan ada di sini. Harus tahu PAD kita ini berapa. Kita ini masuk kabupaten apa? Lepas dari itu tinggal. Tentunya jangan disamakan dengan daerah lain. Kita bergeraknya maju. Kalau investasi, investasi ya selesai sudah. Cuma kelanjutannya ini. Waktu habis. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu untuk masing-masing pasangan calon. Telah kita lalui bersama. Calon. Pasangan calon nomor 1 bertanya untuk pasangan calon nomor 2 dan sebaliknya disertai dengan pendalaman. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tema debat. Debat terbuka antar pasangan calon akan dimulai dengan paslon 01 memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Waktu bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. EPM Kabupaten Situbondo terrealisir di angka 67,09 dari target 69,42. Di bawah capaian nasional, IPM nasional berada pada angka 71,91 dan di bawah IPM Provinsi Jawa Timur dengan angka 71,5. Salah satu indikatornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Contoh kasus di SDN 8 filial Desa Curah Tatal, 8 bulan tidak ada guru yang mengajar karena pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan daripada gurunya.
Di sisi lain masih banyak infrastruktur merah, artinya tidak layak yang digunakan, sehingga berakibat kepada rata-rata sekolah yang hanya lama. Waktu habis. Paslon 02 silahkan menjawab, waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. IPM adalah salah satu faktor keluarnya daerah kita dari tertinggal dan kemiskinan. Hari ini tahun 2019, Kabupaten Situbondo sudah keluar dari daerah tertinggal dan kemiskinan. Katakanlah meskipun target itu tidak sampai, saya ibaratkan seperti ini. Ilustrasinya, ada calon legislatif, dia targetnya 7.000 suara. Kemudian pada angka 5.000 suara, dia bisa masuk ke anggrek 1. Apakah ini tidak sukses? Saya yakin ini sukses. Katakanlah, kenapa? Indikator keluarnya kabupaten kita dari daerah termiskin dan daerah tertinggal adalah kunci tujuan kita semuanya. Kalau SDE filial adalah SDE yang saya bangun secara pribadi. Maaf, saya katakan saya pribadi, karena memang belum ada sentuhan di waktu itu. Dan saya terus terang aja, membangun SDE filial di Topu itu adalah satu usaha kami, bagaimana pendidikan di perbatasan itu supaya menjadi lebih bagus. Sekarang bagaimana pengajarnya? Pengajarnya memang karena ini filial, setiap hari turun dari bawah naik ke atas. Dan teman-teman yang di SD filial itu sempat ada kasus, sehingga kasus itulah yang oleh Pak Bupati ditindak supaya mereka itu supaya jerah. Dan kami tentu mengenai IPM ini akan terus melakukan kenaikan supaya indeks pembangunan manusia ini bisa tercapai dengan target yang sudah ada. Pada tahun 2021 adalah target terakhir, sehingga kami optimis pada tahun 2021 ini. Waktu habis. Paslon 01 silahkan menanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau ada orang puas tanpa harus mencapai target, ini adalah orang yang sangat lemah menurut saya. Seharusnya kalau menjadi pemimpin, kalau ada OPD yang tidak sesuai dengan target, sesuai dengan indikator kinerjanya, maka sebagai pemimpin tentunya harus mendorong bagaimana target ini bisa direalisir. Bukan berarti bahwa karena kita mendapatkan ini kemudian dianggap sukses walaupun targetnya tidak dicapai. Bukan begitu. Target itu adalah target kinerja. Ada indikator yang bisa menjadikan kita ini dinilai menjadi sukses. Tanpa memenuhi indikator yang ada, tanpa memenuhi target yang ada, jangan berbicara bahwa kita sukses dengan berbagai yang dimiliki oleh kita. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita terus harus konsekuen, karena bagaimanapun juga kita yang mentargetkan itu. Jadi kita harus bisa berusaha mencapai target itu. Kalau hanya mentargetkan saja, dicapai atau tidak dicapai, itu menjadi enak dan sukses. Waktu habis. Paslon 02 boleh dijawab kembali, waktu 1 menit 30 detik. Ya, mungkin saya nambah ya, jadi target itu pemerintahan. Nah, ini yang makanya biar beda tuh antara pemerintahan dengan pemerintah. Pemerintah yang menjalankan pemerintahan adalah target itu kolaborasi dua lembaga antara eksekutif dan legislatif. Mungkin optimis kita, tidak harus optimis, Bu. Tidak bisa kita kerja tanpa optimis. Misalnya pembangunan Almarhum Dadang dulu tahun 2010 51 km, sekarang hampir 800. Jadi luar biasa. Target pembangunan jalan. Nah, kalau umpama kita target 1000 berhasil 800, bukan kita tidak kerja. Apalagi IPM kita sudah ya lumayan lah. Jadi mungkin yang
yang jadi salah sasaran, yang mulai dulu target terus, inilah kalau tidak ngerti target. Supaya kemarin sudah dijelaskan oleh kementerian, jadi target adalah upaya kita. Jadi kalau misalnya saya harus berhasil tahun ini, ada upaya. Dan ini terbukti kita dapat penghargaan. Kita jangan menafikan penghargaan. Itu salah satu bukti kita pencapaian target. Penghargaan apa? Sakit, dapat A. Kemudian penghargaan yang mungkin sudah dikerjakan. Jadi kalau urusan target tidak tercapai, ya kan lembaga ayo kita benahi lagi. Dan kita berusaha untuk waktu habis. Kali ini kesempatan untuk paslon 02 bertanya kepada paslon 01, memberikan pertanyaan, waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Akhir tahun 2020 ini, pemerintah pusat mengirim Badan Informasi Geospasial melalui jaringan informasi geospasial daerah. Tentu ini adalah manifestasi dari Perpres 39 tahun 2019. Pemerintah daerah harus siap melakukan ini karena ini penting untuk suatu negara, dan ini adalah pendukung bagaimana negara akan menciptakan satu konsep yang akan diinvestasikan nanti kepada daerah. Bagaimana tanggapan Pak Karna mengenai Perpres 39 2019 ini, supaya kita mempunyai andil terhadap negara untuk memberikan sesuatu yang baik kepada negara. Paslon 01, waktu menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan Perpres 39, tentu sekali lagi kami sampaikan, apapun yang diperlukan oleh pemerintah pusat di daerah di dalam rangka mendukung pemerintah pusat, tidak boleh kita hindari bahwa sumber daya manusia yang pertama yang harus kita siapkan secara sungguh-sungguh. Karena tanpa SDM yang kuat, kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang menjadi niat baik dari pemerintah pusat di dalam rangka untuk mendukung daripada program-program daripada pemerintah pusat ini. Oleh karena itu, saya selalu berupaya bagaimana pemerintah daerah membangun SDM-nya ini betul-betul bisa dapat ditangguh untuk bisa menjadikan kita siap terhadap berbagai program, termasuk apa yang diinginkan di dalam Perpres 39 itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Kita beralih ke paslon 02. Silakan menanggapi, waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Ya, mungkin kita harus banyak belajar ya. Jadi Perpres 39 itu tentang satu data Indonesia. Jadi kalau misalnya jawaban mengambang ini juga kita bingung menanggapinya. Jadi harus banyak ngopi lah Pak, karena jadi satu data Indonesia, dan kita sudah pernah mengerjakan tingkat polesan-polesan. Jadi ada kita punya DTD AKP ya. Jadi DTD AKP kita luar biasa, dan kita jadi data tunggal. Nantinya kita sinergikan dengan program pusat. Nah, ini luar biasa. Jadi Situbondo ini udah mulai dulu zamannya almarhum Pak Bupati kita memetakan. Jadi Situbondo-nya dipetakan. Ada 5 peta. Jadi ada tidak miskin, kemudian rentan miskin, kemudian hampir miskin, miskin dan miskin. Berikut kekayaan, berikut pekerjaan, dan itu nyambung nanti dengan Perpres 39 2015. Ini luar biasa. Jadi kita berupaya betul satu data Indonesia nanti jadi program percontohan. Jadi kita sudah mengerjakan, tinggal polesan-polesan yang dari pusat itu bagaimana. Jadi intinya nanti kita punya data yang dijadikan akses bersama. Jadi untuk melihat kekayaan, melihat pendapatan, melihat laju pertumbuhan ekonomi itu bisa di Perpres 39 satu data Indonesia. Waktu habis. Paslon 01 boleh dijawab kembali, waktu 1 menit 30 detik. Baik,
apa yang disampaikan termasuk data AKP yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Perlu kami sampaikan bahwa data AKP yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Situbondo itu masih belum bersinergi dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial. Jadi kalau itu dianggap bahwa sebagai sinergitas antara pemerintah Kabupaten Situbondo dengan pemerintah pusat, ini adalah sesuatu yang perlu dipertanyakan. Di mana sinergitasnya? Padahal data itu berbeda. Bahkan di dalam data AKP pernah muncul namanya Pak Yoyo itu sebagai orang miskin. Nah, apa yang diandalkan dari data AKP yang disampaikan? Bahwa ini adalah sesuatu yang hebat. Bahkan ada juga orang dinas sosial namanya Pak Budi masuk dalam data AKP dan tergolong miskin. Nah, yang begini apa yang diandalkan bahwa kita punya ya sesuatu yang hebat? Apanya yang hebat? Wong datanya saja salah. Dan itu tidak bisa dipakai dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat hanya bersandar kepada data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Waktu habis, debat terbuka antar pasangan calon telah berakhir. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Akan kita mulai dari paslon 01. Waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. 8 Desember 84 adalah tonggak sejarah di mana NU kembali ke kita tahun 1926 yang diputuskan dalam Muktamar NU ke-27 yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sejarah ini adalah torehan tinta emas yang diberikan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kepada bangsa Indonesia, di mana di situ juga diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Ini tentu harus menjadi penyemangat kita untuk terus cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, ke depan, Situbondo tidak hanya menjadi kota santri, tetapi juga akan menjadi kota santri Pancasila. Kami pasangan karunia tentu sangat berbangga dengan torehan tinta emas Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di pentas nasional. Karena bagaimanapun juga pesantren dan santri adalah cikal bakal Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, saya bendahara PCNU dan Nyihoy adalah juga Wakil Ketua PC Muslimat NU, berkomitmen untuk terus mendorong NU Kabupaten Situbondo lebih aktif di dalam ikut mengisi pembangunan. Dan kami berkomitmen ke depan agar kami akan membangun rumah sakit NU, agar rumah sakit NU yang ada bisa berfungsi dengan baik, di dalam juga ikut mendukung program Sehati. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Esok adalah harapan. Mari kita jelang hari esok dengan semangat perubahan. Kami pasangan karunia mohon doa restu, dukungan dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Situbondo untuk mewujudkan Situbondo yang berjaya. Jangan golput, datang ke TPS-TPS tanggal 9 Desember 2020 dengan mencoblos nomor urut 1. Salam perubahan. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Boleh berikan tepuk tangannya? Kita beralih ke closing statement paslon 02. Waktu 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Hampir 30 tahun kami melakukan pembangunan di Kabupaten Situbondo. Hampir 30 tahun kami mendampingi kepala daerah
Kabupaten Situbondo. Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, khusus untuk Bapak Bupati Haji Dandang Wigiarto. Kami merasa sangat kehilangan. Fondasi yang Bapak bangun akan kami lanjutkan untuk program-program selanjutnya. Terima kasih juga kepada ASN yang menjadi lokomotif pembangunan di kabupaten ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Situbondo yang mempunyai jasa besar maupun kecil. Dan terima kasih kepada para kiai, para masyayikh, para habaib yang telah menemani kami sehingga kami bekerja dengan hati nurani. Terima kasih kepada para medis yang telah bekerja untuk menangani COVID-19, khusus yang menangani Bapak Bupati. Saya salam hormat dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat semuanya. Mari kita coblos nomor urut 2 sehingga apa yang menjadi keinginan dari masyarakat Situbondo menjadi lebih baik. Ya, mungkin ini khusus saya dengan almarhum Pak Wudi Dadang. Jadi saya merasakan satu rumah besar yang namanya Situbondo. Kita berdua sudah tahu mana bagian mana yang akan dipel, mana yang akan diperbaiki, mana yang perlu fondasi yang lebih kuat lagi. Karena kita pernah ada di dalamnya. Percayakanlah kepada kami, pasangan Mulyabadi. 2 kali lebih berpengalaman, 2 kali lebih unggul, 2 kali lebih maju, insya Allah 2 kali lebih makmur untuk melanjutkan pembangunan Situbondo. Terima kasih pada semuanya, utamanya para desa yang mungkin situasi ini lebih memajukan kita dengan program-program yang baru. Insya Allah kita mendampingi semuanya, baik para desa, tenaga kesehatan, aparat-aparat yang lain. Insya Allah pasangan Mulyabadi tidak akan merubah fondasi apa yang dibangun oleh almarhum Bapak Bupati Dadang tersebut. Insya Allah pasangan Mulyabadi lebih amanah. Insya Allah kita akan menjadi tonggak sejarah untuk kemajuan Kabupaten Situbondo ke depan. Masih ada waktu? Sudah. Cukup. Boleh berikan tepuk tangannya? Hadirin dan pemirsa, tahapan demi tahapan telah dilalui masing-masing pasangan calon dengan sangat baik dalam debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo 2020. Boleh berikan tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih untuk masing-masing pasangan calon, terima kasih untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Situbondo. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa, mudah-mudahan Anda sudah memiliki gambaran nantinya untuk menggunakan hak suara Anda pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dengan datang ke TPS terdekat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami juga mengajak masing-masing pasangan calon untuk memberikan salam hangatnya, salam damai pilkada nantinya di 9 Desember 2020, di mana kita nantinya menggunakan hak suara kita, tidak golput pastinya. Boleh kita berikan salam hangatnya untuk hadirin pemirsa, terutama untuk khususnya warga Kabupaten Situbondo, untuk nantinya menggunakan hak suaranya tetap